Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dia diam-diam terus menarik energi abadi 9 yang ke dalam wadah api nerakanya, yang berjalan jauh lebih lancar setiap kali dia melakukannya. Selanjutnya, menyempurnakannya menjadi 9 naga lebih mudah. Semakin banyak naga muncul di Hellfire Crucible setiap saat. Alih-alih mengirimnya ke partikel di tubuhnya, dia memutuskan untuk menyimpannya untuk digunakan sekaligus. Dengan kekuatan yang cukup, dia pasti bisa menembus sekunder Leviathan. Beberapa lusin napas waktu berlalu, setelah itu dia memiliki lebih dari 100 naga kecil di Hellfire Crucible. Pada titik ini, God Mammoth dapat memperbaiki energi abadi 9 yang dengan sangat mudah. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa naga sebenarnya sangat mirip dengan mamut, menyebabkan ekspresi muncul di benaknya. Kekuatan Draco Mammoth. Bekerja lebih keras, teriaknya dalam hati. Semakin banyak energi yang saya serap, semakin banyak intisari kekuatan hidup yang harus saya tangani. Dan kemudian, ketika saatnya tiba untuk keluar semua, itu akan menjadi lebih efektif. Saya ragu bahkan Yun Hailan dapat memahami bahwa dunia kecil akan sangat bermanfaat bagi saya. Menahan diri pada saat ini akan mencegah ahli top manapun untuk mengetahui apa yang saya lakukan. Setelah saya bisa pergi, saya dapat dengan mudah mencapai sekunder Leviathan. Dan jika saya di sini cukup lama, saya pasti bisa mendapatkan cukup untuk mencapai Leviathan tersier, dan bahkan mungkin quarter. Seberapa kuat saya nantinya? Saat ini, fokus utamanya adalah mencoba menyerap energi sebanyak mungkin. Aku akan membawamu untuk melihat dua orang tua, Yang Qi, kata Putri Suci Moneyflowers. Secara kolektif, mereka disebut angin dan awan leluhur. Mereka berdua legendaris, dan memiliki peringkat yang sangat tinggi di Demi Immortal Institute. Untuk sementara waktu sekarang, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mencari magang untuk meneruskan warisan mereka. Aku punya firasat bahwa Kojer Godauk membawa Yun Hailan untuk melihat mereka. Jadi, Anda sebaiknya tidak kehilangan muka untuk saya. Pastikan kamu menjadi murid mereka. Iya Bu, jawab Yang Qi. Meskipun dia tenggelam dalam proses menyerap energi abadi 9 Yang, dia masih memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Siapa sebenarnya para leluhur angin dan awan ini, dia pikir. Legenda? Iya nah, saya tertarik. Saya belum pernah melihat legendaris sebelumnya. Di depan adalah pagoda angin dan awan mereka, kata Putri Suci Moneyflowers. Ingat, hormatilah. Di depan mereka ada pagoda besar yang terbuat dari kayu. Itu memiliki 9 tingkat, dan dikelilingi oleh jaringan gunung, sungai, dan sejenisnya. Itu sangat indah. Di tingkat tertinggi pagoda ada dua pria parubaya yang bermain go. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih yang melayang di sekelilingnya seperti awan. Yang lainnya mengenakan pakaian abu-abu yang berkibar seperti angin. Anehnya, aura mereka tidak mungkin dirasakan, membuat mereka tampak seperti dua orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang seni energi. Ini adalah legendaris, Yang Qi bertanya-tanya. Berdiri tepat di sebelah dua pria parubaya itu adalah Yun Hailan dan Grand Elder Godauk. Saat Yang Qi tiba dengan Putri Suci Moneyflowers dan Yang Susu, Yun Hailan menatap mereka dan tersenyum sinis. Melihat ke atas, Putri Suci Moneyflowers berkata, Putri Suci Moneyflowers ada di sini untuk memberikan salam resmi, leluhur angin dan awan. Jadi, itu Putri Suci banyak bunga, kata pria berbaju putih, tatapannya mengarah ke kelompok di bawah. Itu adalah mata yang bisa melihat semua rahasia untungnya, Yang Qi sudah mengaktifkan segel Dewa Iblisnya. Tatapan menyapu dia, lalu pergi, di mana Patriark berjubah putih berkata, jika kamu di sini untuk mencoba membuat kami menerima magang, simpan saja nafasmu. Kami leluhur angin dan awan telah menerima murid baru yang baik, dan tidak perlu sedetik pun. Mata Yun Hailan berkilauan saat dia menatap Yang Qi, cemoohan di dalamnya semakin kuat saat ini. Apa Putri Suci Moneyflowers berkata dengan cemberut. Patriark angin dan awan, apakah Anda yakin tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi? Grand Elder Godauk tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Bocah yang kamu bawa itu bukan jenius, Putri Suci Moneyflowers. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa leluhur angin dan awan akan menganggapnya serius? Sungguh lelucon. Mempertimbangkan bahwa Grand Elder Godauk tidak pernah bergaul dengan Putri Suci Moneyflowers, tidak mengherankan jika dia memanfaatkan momen itu untuk mengejeknya. Anda, Putri Suci Moneyflowers membalas, matanya menyala. Godauk, dasar kojer tua,
Apakah benar bahwa seorang Grand Elder yang bermartabat sepertimu telah berubah menjadi Brown Noser Crown Prince Society? Cukup, kata Patriark Queen berjubah abu-abu. Tidak akan ada pertengkaran di sini di Wind and Cloud Pagoda. Saya tidak ingin permainan Go kita terganggu, mengerti Putri Suci Money Flowers, bocahmu itu jelas jauh dari setara dengan Yun Hailan. Kami berdua bisa melihatnya sejelas siang hari. Tepat, Grand Elder Godok menambahkan dengan senyum mengejek. Saya kira Anda hanya mampu menemukan orang-orang di tengah jalan, Putri Suci Banyak Bunga. Misalnya, muridmu yang susu, yang bahkan belum lulus Liveseizing sekunder setelah 10 tahun. Jika dia benar-benar jenius, dia pasti sudah mencapai 7 atau 8 Liveseizing. Murid saya tidak kekurangan, Putri Suci Money Flowers berkata dengan dingin. Mungkin menurutmu Yun Hailan ini jenius, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan rambut di kepala muridku. Memukul, menembak berdiri, Patriark Queen melemparkan bidak permainannya ke papan, menyebarkan bidak lainnya. Sialan, saya mengatakan untuk tidak mengganggu permainan kami, bukan saya sudah menyiapkan strategi hebat, hanya untuk menghancurkannya oleh kalian, bocah. Keheningan memerintah. Grand Elder Godok dan Holy Daughter Money Flowers keduanya tampak terkejut oleh kemarahan Patriark Queen. Tuan, Anda tidak perlu marah seperti itu, kata Yun Hailan. Grand Elder Money Flowers hanya berarti bahwa Anda memiliki penilaian yang buruk. Dia berpikir bahwa murid yang kamu pilih secara pribadi tidak sebaik muridnya sendiri. Sebenarnya, aku agak penasaran untuk melihat apakah dia benar. Apakah muridmu lebih baik atau miliknya saya gagal membawa hadiah untuk ditawarkan saat menjadi murid Anda, jadi izinkan saya untuk mendapatkan wajah untuk Anda. Apa yang kamu katakan? Baiklah, muridku, lakukan apa yang kamu mau. Patriark Queen duduk, terlihat sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Yun Hailan ini benar-benar tahu cara mengaduk-aduk, pikir Yang Qi, senyum dingin perlahan menyebar di wajahnya. Sayangnya, dengan begitu banyak ahli top lainnya di sini, tidak pantas baginya untuk berbicara. Jelas, leluhur angin dan awan sama-sama melayani Yun Hailan demi putra mahkota yang penuh teka-teki. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa mendapatkan bantuan mereka dan diterima sebagai murid begitu cepat. Kemungkinan besar, putra mahkota telah menghubungi leluhur angin dan awan sebelumnya untuk mengatur berbagai hal. Itu juga akan menjelaskan mengapa Yun Hailan begitu percaya diri sebelum memasuki Minor Cosm. Tuan, mengapa tidak mengizinkan murid Grand Elder, yang susu, dan saya, untuk bertukar beberapa tips bertarung? Kemudian kita benar-benar dapat menilai tingkat basis kultivasinya. Kecuali saya salah, yang susu sudah menjadi Liveseizing sekunder. Saya, di sisi lain, baru saja mencapai level Liveseizing. Liveseizers primer dan sekunder sangat berbeda sehingga Anda bahkan hampir tidak dapat mendiskusikannya pada saat yang bersamaan. Meski begitu, aku sangat tertarik untuk melihat apakah seni energinya lebih baik, atau milikku. Sampai saat ini, dia telah berbicara dengan nada yang sangat dingin, tetapi tiba-tiba, kata-katanya berubah tajam. Yang susu, dengan ini saya menantang Anda untuk berduel, di sini di Wind and Cloud Pagoda. Apakah kamu menerima atau tidak? Bagus, saya menerima. Yang susu tertawa dingin. Anda menggunakan metode tercela untuk menipu kiar saya, yang mengakibatkan seni bela dirinya lumpuh. Saya pikir hari ini adalah kesempatan sempurna untuk memberi Anda sedikit pelajaran. Di masa depan, Anda harus menghindari menggunakan plot dan skema untuk mencoba memenangkan kejayaan. Pada titik ini, mata Yang Qi berkedip dan dia berkata, Bibi susu, mengapa Anda tidak membiarkan saya menerima tantangan untuk Anda? Saya lebih suka menyelesaikan masalah saya sendiri. Yang Qi mendapatkan perasaan yang sangat aneh dari Yun Hailan, dan yakin bahwa dia memiliki beberapa aset tersembunyi yang kuat yang memberinya kepercayaan diri untuk menangani Yang susu. Dia tidak bisa membedakan tingkat basis kultivasinya, tetapi dia tahu bahwa dia terlalu mahir menyimpan rahasia, dan menyembunyikan kekuatannya. Meskipun dia tidak ingin mengungkapkan sepenuhnya kekuatannya sekarang, dia juga tidak ingin melihat Yang susu dalam bahaya. Mundur, susu, kata Putri Suci Money Flowers. Iya tuan. Kompetisi seni bela diri antar lembaga sudah dekat. Kalahkan dia dalam kontes yang adil di sana, di depan semua mata. Itulah cara untuk mendapatkan pujian. Tanpa diduga, Putri Suci Money Flowers sebenarnya mencegah muridnya menerima duel. Rupanya, Yun Hailan tidak mengantisipasi bahwa Putri Suci Money Flowers akan menolak tawaran untuk berduel, dan tidak mau membiarkan masalah itu jatuh. Jika kamu cukup kuat, apa yang harus ditakuti? Saya siap bertanding kapanpun dan dimanapun. Dia benar, Putri Suci Banyak Bunga, kata Patriark Angin Dingin. Kamu baru saja mengatakan muridmu lebih kuat dari murid baruku.
Anda membawa semua ini ke atas, dan sekarang Anda mundur. Patriark Cloud mendengus keras dan tidak sopan. Kamu, gadis kecil yang bahkan bukan legendaris, membawa dua bayi yang masih basah di belakang telinga untuk mengganggu urusan di Wind and Cloud Pagoda. Dia bahkan merusak permainan Go kami. Pergi saja, Putri Suci Banyak Bunga. Kembalilah ketika Anda seorang legendaris. Kamu memiliki muridmu, leluhur angin dan awan. Tapi itu tidak akan lama sebelum kompetisi seni bela diri datang, dan saya akan menunjukkan seberapa buruk penilaian Anda. Dan pemuda yang akan saya rekomendasikan kepada Anda ini pasti akan melampaui murid Anda itu. Kata-kata Putri Suci Moneyflowers sepertinya dipenuhi dengan bubuk mesiu. Legendaris saya pasti akan segera menerobos. Dan ketika itu terjadi, aku akan menantang kalian berdua, dan kita akan lihat siapa yang lebih memahami hukum sihir. Oh bicara besar, Putri Suci Banyak Bunga. Bahkan seorang legendaris, namun Anda masih berani mempertanyakan penilaian kami. Apakah Anda sombong? Atau hanya sombong bersaing dengan kami? Tahukah kamu sudah berapa tahun kita menjadi legendaris? Itu tidak masalah. Tunggu saja sampai kompetisi. Semuanya akan menjadi jelas kemudian. Beralih ke Yang Susu dan Yang Qi, dia berkata, ayo pergi. Kita akan meninggalkan dunia minor kosem ini, tapi tidak akan lama sebelum aku kembali. Secara permanen. Menjentikkan lengan bajunya, dia meninggalkan Wind and Cloud Pagoda, diikuti oleh Yang Qi dan Yang Susu. Yun Hailan memperhatikannya pergi, matanya berkedip-kedip karena kecewa. Lihat-lihat, Grand Elder Godok berkata, jelas mencoba menambahkan bahan bakar ke api. Para patriark, Putri Suci Moneyflowers itu sangat arogan, bukan begitu? Aku tidak percaya dia berani memperlakukanmu dengan tidak hormat seperti itu. Dia pasti pantas mendapatkan hukuman yang berat. Dia terlalu angkuh, kata Patriark Win. Namun, dia mencapai nonari Livesizing sebelum 40, dan sudah akan menerobos ke level legendaris. Dia pasti berbakat. Sikapnya itu berasal dari fakta bahwa kami menanggalkan sedikit wajahnya dengan tidak menerima pemuda itu sebagai murid. Dia tertawa dingin. Jika kami keluar dari institut, kami akan memberinya sedikit pelajaran. Tapi karena kita berada di dunia minor kosmos, kita biarkan saja. Jika kita melakukan sesuatu di sini, dan orang-orang tua lainnya memperhatikan, mereka akan menuduh kita melakukan intimidasi. Baiklah, Yun Hailan. Sekarang Anda magang kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda maju. Dan ketika saatnya tiba untuk kompetisi seni bela diri antar lembaga, Anda dapat menyeret Yang Susu turun dari alas kecilnya. Mungkin Anda bahkan bisa memberi pelajaran pada Putri Suci Moneyflowers. Memahami. Sebenarnya, Patriark Cloud menambahkan, Putri Suci Banyak Bunga ini cukup cerdik. Sepertinya dia bisa mengatakan bahwa Anda menggunakan mata air kekuatan kehidupan pada Dragon Pearl Anda untuk mengubahnya menjadi keilahian yang baru lahir dari naga ilahi. Dengan itu, Anda memiliki kekuatan untuk mengeringkan sungai dan mengeringkan laut. Dia tidak benar-benar yakin muridnya sendiri bisa menanganimu, dan dengan demikian mundur. Patriark, kalian berdua sangat berwawasan luas, kata Yun Hailan, matanya berkilauan. Yah, cukup omong kosong itu. Waktunya telah tiba untuk memberikan salah satu seni energi kami kepada Anda, dan kemudian memperkuat basis kultivasi Anda. Dalam 2 jam, Anda bisa pergi. Menurut aturan institut, Anda bisa datang ke dunia kecil setiap 7 hari selama 2 jam. Hanya legendaris yang bisa tinggal lebih lama dari itu. Orang lain akan dikeluarkan secara paksa oleh hukum magis di sini. Setelah Anda pergi, bisakah Anda memberitahu putra mahkota bahwa kami sudah menangani masalah yang kami janjikan untuk tangani dan kami berharap dia akan menindaklanjuti dengan apa yang dia setujui. Tentu saja, kata Yun Hailan, tersenyum. Putra mahkota saat ini berada di area ruang waktu lain yang sedang mengerjakan kultivasinya. Rupanya, dia mengumpulkan sisa-sisa Dewa Iblis kuno untuk tujuan membuat benda ajaib. Saya yakin dia akan memenuhi kesepakatannya segera setelah dia kembali. Ngomong-ngomong, siapa nama pemuda itu? Grand Elder Godok berkata. Sepertinya kau waspada padanya. Basis kultivasinya tampaknya cukup maju, meskipun tidak sebanyak milikmu. Namanya Yang Qi, kata Yun Hailan dingin. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia tidak lebih dari orang bodoh. Namun, dia beruntung dan menemukan beberapa keberuntungan. Aku bisa menanganinya sendirian. Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri, Grand Elder, atau Anda, Masters. Tentu saja, kata Patriark Angin. Mempertimbangkan status kita, tidak pantas melakukan apapun pada seseorang dari generasi muda. Kalian yang masih muda dapat menangani sendiri hal-hal seperti itu. Sekarang, duduklah di sana dengan bersila.
Begitu mereka jauh dari Wind and Cloud Pagoda, Yang Susu berkata, "Tuan, mengapa Anda mencegah saya untuk bertanding dengan Yun Hailan?" Yun Hailan memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya. Sesuatu yang liar, dari zaman dahulu kala. Ini hampir seolah-olah naga ilahi purba telah dibangkitkan di dalam dirinya. Saya khawatir dia memperoleh warisan naga ilahi, serta mutiara naga atau telur naga. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak cocok untuknya. Mempertimbangkan betapa liciknya dia, dan seberapa kuat, kamu harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Terus menyerap energi abadi 9 yang saat mereka melanjutkan, Yang Qi berkata, "Bibi Susu, suatu hari aku akan membunuh Yun Hailan itu. Jangan khawatir, dan sejauh menyangkut mendapatkan master, itu bukan masalah besar. Master bisa menjadi penopang, dan saya lebih suka melakukan sesuatu sendiri." Pada titik ini, dia memiliki begitu banyak naga berwarna-warni di Helvire Crucible-nya hingga hampir penuh. Meskipun dia gagal menemukan seorang master, energi abadi 9 yang diperoleh Yang Qi di dunia kecil jauh lebih berharga. Di satu sisi, dia berusaha menyerap sebanyak yang dia bisa. Di sisi lain, dia sedang memikirkan cara untuk kembali ke dunia kecil sesegera mungkin. Saat ini, satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan dibawa oleh Putri Suci Moneyflowers. Konon, jumlah yang saat ini dia simpan di Helvire Crucible-nya lebih dari cukup untuk saat ini. Pada titik ini, ribuan naga berwarna-warni berputar-putar di sana. Faktanya, dia cukup yakin bahwa dia akan mampu menghasilkan intisari kekuatan hidup yang cukup untuk mencapai sekunder Levisaging dan bahkan mungkin melewati itu. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah meninggalkan dunia Minor Cosm adalah menemukan tempat yang tenang dan terpencil untuk mencapai terobosannya. Dia pasti tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya, bahkan Yang Susu atau Putri Suci Moneyflowers. Adapun seberapa kuat dia di sekunder Levisaging, bahkan dia tidak yakin. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu adalah tingkat yang bisa mengguncang langit dan bumi, dan membuat hantu dan dewa bingung. Semua Putri Suci Moneyflowers tahu adalah bahwa dia telah mendapat manfaat dari intisari kekuatan hidup dari beberapa ahli yang kuat yang telah gagal melewati kesengsaraan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia memiliki kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, seni energi kelas dewa. Jika dia tahu, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi. "Oke, Susu," kata Putri Suci Moneyflowers, suaranya bergetar dengan tekad, "waktunya telah tiba bagimu untuk mengolah seni energi terbaik bersamaku. Anda harus melampaui Yun Hailan, dan memenangkan beberapa wajah untuk saya dalam kompetisi besar. Dan kamu harus memastikan Patriarchs Wind and Cloud kehilangan muka sebanyak mungkin." Guru benar-benar siap mencapai level legendaris segera, pikir Yang Susu, terguncang. Dia belum pernah melihat Putri Suci Banyak Bunga bertindak begitu serius sebelumnya. Adapun Anda, Yang Qi, ketika Anda punya waktu, datanglah ke Moneyflowers Peak sehingga saya dapat membantu Anda dengan basis kultivasi Anda. Saat ini, Anda pasti tidak cukup kuat untuk menghadapi Yun Hailan. Dia sudah memiliki aura naga suci kuno. Gabungkan itu dengan Patriarchs Wind and Cloud yang membantu meningkatkan basis kultivasinya, dan saya khawatir selama beberapa hari ke depan, dia hanya akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang Qi mengangguk. "Terima kasih banyak, Grand Elder." Dengan itu, mereka bertiga meninggalkan dunia Minor Cosm. Sekembalinya ke Moneyflowers Peak, baik Putri Suci Moneyflowers maupun Yang Susu bersiap untuk mengasingkan diri. Waktunya telah tiba untuk perpisahan. "Hati-hati, Kier," Yang Susu berkata, jelas mengkhawatirkan keselamatannya. Yun Hailan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia bekerja dengan Crown Prince Society, dan sekarang dia mendapat dukungan dari Patriarchs Wind and Cloud, dua legendaris. Dia ada di elemennya sekarang, dan hanya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi seiring berjalannya waktu. Yang Qi mengangguk. "Aku tahu apa yang kamu maksud. Namun, kesombongannya hanya akan bertahan begitu lama." Dia sangat menyadari bahwa Yun Hailan membuat nama untuk dirinya sendiri, dan tampaknya mengatasi semua rintangan. Mengingat dia mendapatkan bantuan dari Putra Mahkota, itu tidak akan lama sebelum eselon atas kepemimpinan di Demi Immortal Institute juga akan memberikan dukungan mereka di belakangnya. Maka dia akan lebih mampu menimbulkan masalah. Yang Qi jelas bukan orang bodoh seperti dulu. Mengingat Putra Mahkota membangun sebuah organisasi seperti Masyarakat Putra Mahkota, tidak mungkin dia idiot. Dia tidak akan terlalu kekanak-kanakan untuk terpesona oleh ketampanan Yun Hailan. Pasti ada rahasia lain untuknya. Setelah meninggalkan Moneyflowers Peak, kabut muncul di sekitar gunung, menguncinya rapat-rapat, dan membuatnya tidak mungkin untuk kembali. Jelas,
Yang Susu dan tuannya sekarang resmi dalam meditasi terpencil. Perjalanan ke Minor Cosm memiliki efek mendalam pada mereka berdua. Kini, mereka berdua bertekad untuk mencapai terobosan lain. Dengan itu, Yang Qi meninggalkan Heaven Law The Mountains. Perjalanannya ke dunia Minor Cosm benar-benar membuka matanya. Sekarang dia menyadari betapa udik pedesaan yang dia alami di masa lalu. Saat itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa tempat-tempat seperti dunia kecil ada, dimensi alternatif yang mengambang di lautan awan. Mendapatkan pemahaman tentang hal-hal seperti itu pasti akan sangat membantu kultivasinya. Aku harus pergi dari Institut Demi Immortal dan menemukan beberapa lokasi terpencil untuk mencapai sekunder Levisaging. Dia melaju sejauh beberapa ratus kilometer sampai Institut Demi Immortal berada jauh di belakangnya. Pada saat itu, dia melesat ke awan dan membentangkan sayap iblis-iblisnya. Saat dia melakukannya, energi hitam berputar di sekelilingnya, mengubah awan menjadi gelap seperti malam. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang mencongkel mata, dia menembak lebih tinggi ke udara. Akhirnya, dia berada di atas lautan awan, dan semakin tinggi dia, semakin kuat angin surgawi tumbuh. Segera, dia berada ratusan ribu meter di udara, dan pusaran udara tumbuh semakin besar. Biasanya, pusaran seperti ini akan mencabik-cabik orang. Dan faktanya, jika Yang Qi tidak menggunakan energi sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri, itulah yang akan terjadi padanya. Bahkan gunung yang terbuat dari logam akan hancur. WHIZZZ. Dia melaju menembus angin surgawi, mendorong dirinya sekuat yang dia bisa, berharap untuk melewati batasnya dan menerobos ke sekunder Levisaging. Energi yang mengalir di sini diciptakan oleh alam itu sendiri, dan angin surgawi adalah sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh mata. Bahkan sebagian besar Levisager tidak bisa melewati lautan awan tanpa mengeluarkan usaha yang signifikan, dan membuang banyak energi sejati. Dan jika angin surgawi menyentuh mereka, memaksa dingin yang sangat dingin ke meridian mereka, aliran energi mereka yang sebenarnya akan terhambat, dan mereka akan membeku dan jatuh ke kematian mereka. Itu adalah aktivitas yang benar-benar berbahaya. Namun, Yang Qi hanya terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Energi dingin mengalir ke dalam dirinya, berharap untuk membekukan meridiannya menjadi padat es bahkan mulai menumpuk di kulitnya. Tapi Yang Qi mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, yang berarti dia bisa mengirimkan api neraka yang sebenarnya ke seluruh tubuhnya. Sekuat magma, ia dengan mudah menghancurkan energi dingin dari angin surgawi. Sekarang saya mengerti mengapa orang dahulu memiliki versi yang berbeda dari ekspresi kesepian di atas. Mereka akan mengatakan seseorang tidak bisa menang melawan dingin ketika berada di tempat tinggi. Ini benar-benar membeku di sini, tetapi saya harus menantang diri saya sendiri. Yun Hailan memiliki ahli yang kuat yang membantunya, dan membuatnya mudah kemanapun dia pergi. Tapi saya ingin melampaui batas. Saya ingin menjadi pria sejati. Dia benar-benar merasa sangat heroik saat ini. Faktanya, dia sangat tinggi sehingga dia meninggalkan cahaya dan keluar dalam kegelapan. Aliran energi liar mengelilinginya, hampir seperti badai dari neraka. Vortex ada di mana-mana, yang terkecil berukuran ratusan kilometer, yang terbesar, ratusan ribu. Tingkat kekuatannya begitu kuat sehingga dia terlempar seperti boneka kain. Pada titik ini, sayap iblis-iblisnya telah menyusut menjadi hanya beberapa meter, dan mengeluarkan percikan api saat mereka dimakan oleh angin. Namun, dia tetap tidak bergeming. Akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri, dia melihat ke dalam dirinya dan mulai melepaskan ribuan naga. Satu demi satu, mereka mulai mengalir ke partikel berikutnya. WHIZZZ. 31 partikel. 32. 33. Satu demi satu mereka membuka seperti bunga mekar, mengisi Yang Qi dengan kekuatan Mega Mammoth yang lebih kuno. Itu seperti kawanan binatang buas yang kembali dari zaman purba, para penguasa binatang purba. Aura seperti tanah liar dahulu kala mulai berdenyut darinya. Satu demi satu, partikel-partikel itu terbangun dan memperkuat energi sejatinya. 2 jam kemudian, naga-naga kecil itu semuanya telah diubah menjadi saripati kekuatan hidup, dan kemudian digunakan untuk menambah energi sebenarnya dari kekuatan Mammoth penghancur neraka. Tidak ada yang hidup akan pernah menerima kenyataan bahwa Levisager telah tinggal di dalam angin surgawi selama itu. Bahkan orang-orang tua di Institut Demi Immortal pun tidak akan mempercayainya. Itulah yang terjadi ketika Yang Qi melepaskan potensi sebenarnya yang biasanya dia sembunyikan. Jika leluhur angin dan awan dapat melihat Yang Qi sekarang, mereka pasti berharap dapat mengambil kembali kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. 10 ledakan-ledakan bergema saat 40 manifestasi energi sejati dari Mega Mammoth muncul di belakang Yang Qi. Mega Mammoth terompet,
menyebabkan energi besar meledak ke segala arah. Yang mengejutkan, Yang Qi telah membangunkan 10 partikel sekaligus. Energi abadi 9 yang telah mendorongnya dari 30 hingga 40, yang menunjukkan betapa kuatnya energi dongeng itu. Bahkan Putri Suci Moneyflowers tidak dapat menyerap jenis energi itu, tetapi Yang Qi dapat, dan dapat menggunakannya untuk efek yang luar biasa. Kembali padaku, 40 Megamamot langsung tenggelam kembali ke Yang Qi. Yang Qi mengalami transformasi besar, sedramatis jangkrik yang melepaskan karapasnya, atau ular piton dari kulitnya. Tetesan darah metalik yang berkilauan keluar dari pori-porinya, membuatnya tampak seperti memiliki kulit emas. Ini adalah salah satu hal luar biasa yang terjadi selama sekunder Leviathan. Transposisi dalam luar. Gemuruh. Saat proses berlangsung, energi sejati Yang Qi tumbuh lebih kuat, hingga seolah-olah memicu pertentangan dari energi vital langit dan bumi. Segera, suara gemuruh seperti guntur mulai memenuhi udara. Krisis. Menabrak. Sebuah sambaran petir besar menabrak Yang Qi, menyebabkan energi sejatinya sendiri menjadi tidak stabil. Jadi, ini adalah kesengsaraan dari level Leviathan, Yang Qi bisa merasakan bahwa energi vital langit dan bumi pasti menolaknya. Yah, petir sudah menjadi bagian integral dari diriku dan energiku yang sebenarnya. Sedikit petir kecil tidak akan menyakitiku. Bahkan, itu mungkin membantu saya meredam tubuh saya. Ayo. Membuka meridiannya, dia membiarkan kilat menembusnya, meredam energi sejatinya seperti itu. Kebanyakan orang lebih takut pada petir daripada kalajengking, tetapi dengan Yang Qi, justru sebaliknya. Pengambilan nyawa sekunder, pusaran dan tornado berputar di sekelilingnya, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah energi roh surga dan bumi mengalir ke tubuhnya dan menjadi intisari kekuatan hidup. Dia berubah pada level yang paling mendasar. Sekarang adalah saat kritis dari sekunder Leviathan. Jika dia berhasil, dia akan membuat kemajuan besar. Yang Qi menghadapi saat paling kritis dari kesengsaraan Leviathan sekundernya. Badai di sekelilingnya semakin kuat, mengirimkan sambaran petir besar-besaran ke arahnya yang dengan mudah dia serap ke dalam energi sejatinya. Menjelang akhir, petir mengambil bentuk pedang, palu, dan segala macam senjata lain yang menyerangnya dengan sembrono. Adapun Yang Qi, aliran energi petir yang konstan hampir memabukkan. Perlahan tapi pasti, simbol petir mulai terbentuk di sekelilingnya, gambar dewa dan setan, malaikat dan hantu. Di tengah-tengah para malaikat dan setan-setan itu adalah dewa surga dengan kepala gajah dan tubuh manusia, yang tampaknya mampu menopang semua surga saat menghancurkan neraka di bawah kakinya. Ini adalah kekuatan tak terkalahkan dari God Mammoth. Energi sejati Yang Qi sekarang sangat tak terbatas sehingga seperti lautan yang mampu melawan langit dan bumi. Kesengsaraan yang datang dengan sekunder Leviathan sama sekali bukan masalah baginya, dan pada kenyataannya, menguntungkan energi sejatinya, dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Lapisan emas di kulitnya perlahan mundur, meninggalkan aura yang kuat, serta kulit yang berkilau dan tembus pandang. Itu tampak sempurna dalam setiap aspek, hampir seolah-olah itu diukir dari kristal paling murni. Sampai sekarang, darah di dalam dirinya bukan emas gelap lagi. Sebaliknya, itu seperti platinum. Dan bukannya memiliki aura neraka, dia sekarang tampak seperti berasal dari legiun suci para dewa di surga. Suara mendesing. Sayapnya yang melebar tidak lagi hitam pekat. Sebaliknya, mereka berdenyut dengan aura suci, dan sekarang dipenuhi dengan garis-garis putih. Sayap iblis-iblisnya berkembang menjadi sayap malaikat. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka bukanlah seni energi yang pada dasarnya jahat. Itu adalah teknik mitos yang telah ada begitu lama sehingga telah dinodai dengan sedikit kejahatan. Namun, seiring kemajuan yang dicapai dalam teknik ini, aspek-aspek jahat itu akan dibersihkan dan diusir oleh kekudusan. Bukti paling jelas dari perubahan itu adalah bagaimana sayap iblis-iblis menjadi sayap malaikat. Lebih jauh lagi, tombak dewa neraka juga akan berubah warna, dan akan menjadi murni dan suci, seperti seorang bijak, diresapi dengan energi Dao para raja. Tombak dewa neraka, jentikan tangannya memanggil tombak, yang tidak lagi berwarna emas gelap. Itu juga dicampur dengan platinum. Sekarang, siapapun yang melihat tombak tidak akan menganggapnya sebagai hasil dari beberapa teknik jahat, melainkan sesuatu yang ortodoks dan benar. Tentu saja, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar mengusir kejahatan, atau setidaknya, memurnikan dan menyerapnya. Hanya sebagian kecil yang telah dibersihkan pada saat ini. Ketika sayap iblis-iblisnya benar-benar menjadi sayap malaikat, itu akan menjadi platinum yang gemilang. Dan untuk melakukan itu, dia perlu merebut nyawa beberapa kali, dan mencapai level legendaris. Transformasi fisik,
dan penaklukan kejahatan. Gunakan kekuatan neraka untuk mendukung surga. Pikiran yang kini dipenuhi dengan dharma mental dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dan meridiannya tumbuh semakin kuat. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki dirinya, bersama dengan energi vital surga dan bumi yang tak terbatas. Angin menjerit tinggi di udara di mana dia berada, badai besar energi vital yang dia paksa ambil dan dorong ke meridiannya. Garis meridiannya sekarang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan juga 2 kali lebih kuat. Dan lautan energinya benar-benar seperti lautan besar, dipenuhi dengan energi sejati yang bergejolak. Meskipun energi vital setinggi ini di langit tidak dapat dibandingkan dengan energi abadi 9 yang, itu masih berguna, dan sangat berlimpah. Saat itu mengalir ke meridiannya dan pergi ke lautan energinya, itu menjadi kabut, yang dihancurkan menjadi cairan yang kemudian menjadi zat padat. Kemudian, zat padat itu dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang hampir tidak terlihat, yang kemudian diserap ke dalam partikel yang ada di dalam dirinya. Dengan energi vital itu, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sekali lagi terbangun. Ledakan. Partikel ke-41 di dalam dirinya mengirimkan energi sejati dari Mega Mammoth yang mengalir melalui dirinya. Membangkitkan. Kekuatan Mega Mammoth dapat menopang surga. Dan kakinya dapat menghancurkan tak terhitung banyaknya iblis di neraka. Saya telah menerima warisan Anda. Aku adalah yang tertinggi dalam semua ciptaan. Yang Qi merasa seolah-olah dia bisa mengeringkan sungai dan mengeringkan laut, atau memetik bintang dan merebut bulan. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. 8 ledakan bergema saat lebih banyak Mega Mammoth terbangun. Dalam sekejap mata, dia pergi ke total 49 partikel yang terbangun. Dia tepat di ambang mencapai 50. Dengan kekuatan begitu banyak Mega Mammoth kuno yang mengalir melalui dirinya, Yang Qi tidak merasa seperti dirinya sendiri. Dia merasa seperti dewa dalam bentuk embrio. Garis meridiannya terus berubah, tumbuh lebih besar dan lebih keras. Ketika dia menutup matanya dan melihat ke dalam, dia melihat bahwa meridiannya sekarang adalah platinum, suci hingga ekstrim, di mana mengalir energi sejati platinum, energi yang tampaknya hampir menyatu dengan darahnya. Menurut legenda, di tingkat kultivasi tertinggi, praktisi akan menjadi satu dengan energi. Praktisi akan menjadi energi, dan energi akan menjadi praktisi. Orang itu kemudian akan dapat berubah kapan saja, menjadi perwujudan energi murni. Itu pada dasarnya adalah keadaan abadi. Tentu saja, bahkan legendaris pun tidak bisa melakukan itu. Namun, Yang Qi tahu bahwa dia secara bertahap menuju ke arah itu. Jika orang-orang seperti Patriarchs Wind and Cloud di Demi Immortal Institute dapat melihat apa yang terjadi padanya, mereka akan terkejut setengah mati. Dia benar-benar berubah di semua tingkatan. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, energi kekerasan yang mengalir di sekelilingnya tersapu, membuatnya melayang di udara seperti dewa atau iblis. Trisula, dia berkata. Tiba-tiba, pintu biru beriak yang mengarah ke cincin ibu jarinya terbuka, dan senjata suci di dalamnya terbang keluar. Trisula itu adalah senjata yang sudah lama hampir menjadi senjata roh. Apa itu senjata roh mereka adalah senjata yang mengembangkan semangat mereka sendiri. Mereka pada dasarnya adalah daemon dengan seni energi yang kuat. Kebanyakan senjata tidak pernah menjadi daemon. Tetapi begitu mereka melakukannya, dan begitu mereka mengembangkan semangat mereka sendiri, mereka tidak dapat dengan mudah dikalahkan bahkan oleh seniman energi yang paling kuat sekalipun. Senjata roh pada dasarnya seperti seorang ahli di tingkat leviathan. Adapun Trisula, itu telah ditempa dengan besi dingin berusia 10.000 tahun dari dasar lautan, didukung oleh kristal jiwa laut dan darah saripati dan jiwa iblis laut yang tak terhitung jumlahnya. Itu bernama Trident of the Sea God, dan telah diresapi dengan pil obat selama beberapa dekade, semua untuk tujuan mengubahnya menjadi senjata roh. Yang Qi telah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Trisula setelah menghadiri kelas di institut. Selama waktunya di Demi Immortal Institute, dia tidak hanya berubah dari pemuda bodoh menjadi orang yang terpelajar, dia juga belajar sedikit tentang penempaan peralatan. Dao penempaan peralatan melibatkan manipulasi jiwa baja. Bersihkan meridian, keluarkan roh. Baiklah, Trisula. Sekarang aku adalah Leviathan sekunder, aku akan membantumu membentuk jiwamu dan menjadi senjata roh. WHIZZZ. Tombak Dewa Infernal tiba-tiba terbang ke tempat terbuka. Saat energi sejati mengalir dari tombak ke Trisula, banyak suara retak terdengar, seolah-olah ada sesuatu di dalam Trisula yang terbuka. Pada akhirnya, ledakan besar terdengar, dan Trisula mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan berdenyut dengan energi vital surga dan bumi. Itu juga mungkin untuk melihat,
di bagian paling dalam dari Trisula, sesuatu seperti jiwa biru. Trisula naik ke udara, memancarkan fluktuasi energi sejati yang setara dengan Life Caesar primer. Bukan senjata yang buruk. Tentu saja, mengingat saya memiliki tombak Dewa Infernal saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Saya akan memberikannya kepada salah satu saudara saya. Jika Yun Hailan bergerak melawan mereka atau salah satu klan mereka, mereka akan membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Meskipun sayap iblis-iblisnya bukan sayap malaikat, sayap-sayap itu dilapisi dengan platinum, dan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengepakkan sayap, tidak hanya mendorong dirinya ke bawah, tetapi juga mengirimkan ledakan panas. Gesekan antara panas itu dan badai di sekitarnya menyebabkan nyala api meletus di mana-mana, membuatnya tampak seperti burung phoenix yang melaju turun dari langit. Api itu bergerak begitu cepat sehingga suara lintasannya tidak terdengar sampai api itu berada lebih dari 50 km jauhnya, tingkat kecepatan yang benar-benar menakutkan. Faktanya, itu adalah kecepatan yang berarti yang Qi dapat membunuh beberapa Life Caesar hanya dengan menabrak mereka, dan bahkan tidak melepaskan serangan. Sekarang dia sepenuhnya dalam Life Caesar sekunder, dia sangat kuat sehingga jika dia bertemu Long Xuan Ye lagi, dia bisa membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Faktanya, dia bisa dengan mudah menahan diri melawan Quaternary atau bahkan Quinary Life Caesars. Suara mendesing. Pada titik ini, dia kembali di antara lautan awan, dan tak lama kemudian, mendarat di tanah. Saat itu musim panas udaranya panas dan kering, dan tanahnya kering, pecah-pecah, dan tertutup debu. Tersenyum, dia mengedarkan energi aslinya, lalu berubah menjadi kabur yang menuju kembali ke Demi Immortal Institute, hanya menyisakan gumpalan asap. Pada saat dia tiba, hari sudah malam. Dia tidak pergi ke perguruan tinggi siswa elit, tetapi sebaliknya, ke lokasi di mana Li He dan yang lainnya sedang bermeditasi terpencil. Dia telah meninggalkan beberapa energi sejati humanoid untuk membantu mereka mengoperasikan pembentukan energi Dao Raja, tetapi tidak tahu bagaimana kultivasi mereka telah berkembang sejak dia pergi. Ternyata, orang yang paling diuntungkan adalah Liang Dong, yang dengan cepat mendekati level Life Caesar. Formasi energi yang Qi dari Dao Raja telah terus-menerus aktif selama ini. Jagoan, aura Liang Dong dengan cepat berubah, membuatnya seperti ikan yang ingin melompat melalui gerbang naga dan menjadi naga itu sendiri. Tingkat perebutan nyawa, konversi energi vital, panas terik membakar tubuh, menumpahkan daging dan menukar tulang. Liang Dong melolong panjang saat energi sejati melonjak melalui meridiannya, dan energi vital surga dan bumi mengalir ke dalam dirinya. Mengejutkan, api meletus dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, manifestasi dari kesengsaraan seni energi api sejati. Ternyata, seni energinya sangat panas sehingga dia kehilangan kendali saat memasuki level Life Caesar, dan terbakar sendiri. Yang benar adalah karena semua bantuan dari Yang Qi, energi sejati Liang Dong telah lama mencapai titik untuk bisa memasuki level Life Caesar. Namun, dia ragu-ragu karena seni energi tipe apinya. Dia tahu bahwa jika dia memaksakan terobosan, dia mungkin akan terbakar abis dan menjadi tidak lebih dari abu. Setiap tahun ada orang-orang di Demi Immortal Institute yang terbakar dan mati ketika mencoba mencapai level Life Caesar. Tapi kemudian, sejumlah besar uap air meletus dari Trisula Yang Qi, menundukkan api. Air adalah inti utama dari seni energi Institut Dewa Laut, sama seperti panas terik adalah inti utama dari pedang Cosmic Sunflare. Dalam sekejap mata, api dan air disandingkan, dan nyala api sejati yang telah menelan Liang Dong berubah menjadi embun manis vitalitas Saripati. Tingkat kekuatannya meningkat, dan jauh di dalam lautan energinya, sebuah pedang besar mulai terbentuk, menyebabkan suara gemuruh yang intens memenuhi dirinya. Akhirnya, Liang Dong telah mencapai level Life Caesar. Dan versinya dari teknik pedang Cosmic Sunflare Sword jauh melampaui milik Chu Tiange. Bagaimanapun, versi Chu Tiange bahkan tidak pernah mendekati potensi penuhnya. Tapi Liang Dong telah menggunakan kekuatan permata matahari. Lebih jauh lagi, dengan bantuan yang diberikan oleh senjata roh yang merupakan Trisula, kecakapan bertarungnya sekarang berada pada tingkat yang mengejutkan. 1 jam lagi berlalu, dan Liang Dong mengekang energi sejatinya, matanya berbinar. Pada saat ini, dia tidak peduli sama sekali apa yang diperlukan untuk mencapai titik ini. Dia sekarang adalah Life Caesar. Selamat, Li He berkata, suaranya penuh dengan kekaguman dan tidak sedikit pun kecemburuan. Saudara-saudara kita yang lain telah mencapai level Life Caesar. Menggelengkan kepalanya untuk menjernihkannya, Liang Dong berkata, aku sampai di sana sedikit lebih cepat daripada kalian semua, itu saja. Sekarang saya mengerti situasinya. Kami sedang mengolah pedang Cosmic Sunflare,
Panas yang hebat yang membuat kenaikan ke level Leviathan sangat berbahaya. Jika Anda memaksa terobosan tanpa harta yang lembut dan feminin untuk membantu, ada kemungkinan 99% Anda akan membakar diri sampai mati. Itu benar, kata Yang Qi. Dengan harta seperti itu, kalian semua bisa berhasil. Tidak akan lama lagi sebelum Anda semua Leviathans. Meskipun kita belum tentu menjadi kekuatan yang paling mendominasi di institut, kita setidaknya bisa cukup kuat untuk menjaga satu sama lain tetap aman. Hanya setelah berpartisipasi dalam terobosan Liang Dong, Yang Qi menyadari kelemahan berbahaya dalam pedang Cosmic Sunflare. Rupanya, Liang Dong sekarang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada Yang Qi. Saudaraku, auramu begitu di luar jangkauanku sehingga aku bahkan tidak bisa menilainya. Oh, saya baru saja mencapai sekunder Leviathan, jelas Yang Qi. Penangkapan sekunder. Sudah ini baru beberapa bulan sejak kamu pertama kali mencapai level Leviathan. Jika berita menyebar, orang-orang akan pingsan karena syok. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?